Apa saja kegiatan tukang rongsok menjelang pemuatan barang rongsoknya? Oke guys, mari kita simak satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok. Ini adalah channel yang membahas tentang kegiatan tukang rongsok ya, keseharian tukang rongsok begitu teman-teman. Semoga channel ini bisa menginspirasi atau menambah dan memotivasi atau menambah semangat lah bagi teman-teman yang seprofesi, teman-teman pencari rongsok. Nah, kali ini yang kita lihat ini adalah tembaga ya teman-teman. Ini tembaga dari kulkas. Jadi bodinya kulkas itu di dalamnya ada pipa-pipa yang sejenis ini. Ini adalah tembaga. Tapi tidak semua pipa adalah tembaga, karena ada juga yang pakai pipa besi. Dan mari kita lihat seperti apa pipa yang besi. Seperti inilah contohnya, ini pipa yang besi ya teman-teman. Jadi ini bukan tembaga, padahal mungkin fungsinya sama. Dia nempel di bodi kulkas itu dan ditutup dengan kulitnya kulkas ini. Tapi ternyata dia besi teman-teman. Dan memang seperti itu kalau pipa kulkas-kulkas yang model baru kebanyakan sekarang besi. Kalau pipa kulkas yang kuno, kulkas-kulkas zaman dulu itu biasanya tembaga. Nah, ini saya kupas karena masih mau biasanya baknya ini teman-teman ya, ini bisa untuk tempat air. Ini biasanya ada peminatnya, jadi saya kupas lah karena biasa masih ada yang butuh seperti ini. Nah, seperti ini contohnya teman-teman, dia nempel di dalam sini. Biasanya tembaga, tapi ini ternyata besi. Ya, anggap saja belum beruntung gitulah. Nah, ini bak yang sudah selesai dikupas teman-teman ya. Ini tadi tembaga tapi cuman sedikit. Ini sudah dikupas, jadi ini masih bisa dipakai untuk penampungan air teman-teman. Biasanya saya jualnya 30.000 per biji. Jadi kulkas itu kulitnya ditimbang karena besi, tembaganya dipisahkan, mesinnya kalau masih bagus juga dipisahkan, bisa untuk kompresor. Dan baknya ini kalau masih bagus ya bisa dijual lagi untuk penampungan air. Ini lumayan isinya besar, muat banyak, jadi masih banyak peminatnya. Nah, tembaga yang di sana tadi teman-teman itu tidak dikupas karena memang sudah sangat rusak lah gabusnya, jadi dibakar itu mempermudah. Tapi kalau gabusnya masih mau dipakai ya dikupas seperti itu. Masih ada satu kulkas lagi, dan ini mudah-mudahan lah tembaga. Ini raknya ini aluminium ya teman-teman, raknya ini aluminium. Jadi kalau kulkas freezer begini yang untuk bikin es batu ini, raknya itu aluminium. Terus biasanya pipa-pipa yang seperti itu tadi teman-teman ya, yang nempel di sisi-sisinya ini biasanya juga tembaga. Apalagi ini ada lagi pendinginnya ini teman-teman. Ini juga laku kalau dijual. Biasanya untuk jemur pisang sele atau bisa juga untuk bakar ikan. Jadi saya jual begini biasanya 30.000 juga atau 25.000. Nah, ini saya rasa tembaga teman-teman ya, karena ini yang muncul saja ini sudah tembaga. Jadi mudah-mudahan nanti pipanya yang di dalam ini adalah tembaga. Dan tentu saja baknya masih bagus ini teman-teman. Bukanya harus lebih hati-hati karena baknya masih bisa dijual tersendiri. Hari ini memang tidak mencari teman-teman, karena hari ini adalah hari beres-beres. Ini adalah hasil pencarian kemarin, dan alhamdulillah sih cukup banyak. Dan besok rencana barangnya mau dimuat. Nah, ini pencarian kemarin itu campur-campur teman. Masih ada alat-alat motor, alat-alat pertanian, dan bercampur antara aluminium dan besi. Cuma nimbangnya kemarin ya nimbang besi semua, karena nanti di rumah baru dipisah-pisahkan mana logam mana besi gitulah teman-teman. Ada juga aki 40 ampere, itu kalau nggak salah dapat 2 biji kemarin. Ada dinamo air Shimizu. Nah, kalau Shimizu itu gulungannya itu tembaga juga teman-teman.
Ada besi-besi yang lain lah, nggak terlalu banyak. Hanya ini ada besi, ini bekas penampungan bensin atau solar lah gitu, tangki istilahnya teman-teman ya. Tapi ini nggak berat, ini saya sudah lupa, tapi kayaknya sekitar 20 kiloan saja ini, karena tipis. Ini tangki untuk mungkin untuk ngantri bensin atau untuk nyimpan bensin gitulah teman-teman, karena yang punya kemarin kayaknya bekas penjual bensin. Dan tentu saja yang nggak kalah rutin pendapatannya itu ya dapat botol seperti ini teman-teman. Ini botolnya kayaknya ada 2 karungan. Kalau botol rata-rata 1 minggu itu lebih 10 karung dapatnya teman-teman. Ya memang kerjanya agak lebih repot, tapi bisa dibilang modalnya sedikit dan untungnya 50%-an lah kalau botol teman-teman. Kalau besi kan modalnya besar, tapi untungnya biasa nggak sampai 50%. Paling untungnya cuma 20% atau 20-an% atau 25% gitu. Apalagi sekarang besi tua tetap masih murah harganya. Jadi kalau besi yang utuh saja begini, yang enggak seperti dalam karung tadi ya teman-teman, yang masih bercampur dengan logam atau alma atau yang lainnya, itu masih lumayan. Tapi kalau yang utuh begini teman-teman, ini kita paling cuma dapat untung Rp500 per kilo. Kita nggak bisa ngambil untung banyak-banyak karena besi di penjualan kita juga murah. Terus kita mau menurunkan di masyarakat juga, itu masyarakat nggak mau jual gitu teman-teman. Ya akhirnya kita ngurangi untung kita lah. Yang penting nggak rugi gitu teman-teman. Apalagi ini kemarin waktu ditimbang itu hampir 100 kilo. Kalau nggak salah itu 92 kilo. Keuntungan lebih dari besi tua itu sekarang ini teman-teman, yang bisa diharap ya seperti ini. Istilahnya besi yang ditimbang bercampur dengan aluminium. Nanti karena dalam karung, jadi kita beli besi, nanti di rumah baru dipisah-pisahkan aluminiumnya. Kalau ada ya tembaganya atau kuningannya, itu saja teman-teman. Kalau langsung besi semua utuh, nggak ada campurannya ya cuman sedikit. Sekarang ini nggak bisa ngambil untung banyak. Yang macam di dalam ini ya campur lah, ada kaleng, ada aluminium, ada besi ya sudah ambil rata harganya, harga besi gitu kemarin teman-teman. Bisa dapat untung tambahan lagi kalau yang dijual itu barang rongsokan yang masih bisa dipakai. Ya seperti ini pelek gerobak sorong ini teman-teman ya. Ini masih bisa dipakai, jadi biasanya juga ada yang butuh bannya saja, ada yang butuh sama peleknya. Tapi biasanya saya langsung jual ban sama pelek begini teman-teman. Tidak mahal juga, paling 25 atau 30 ribu gitu. Seperti pelek motor juga ini teman-teman, ini masih bagus, bahkan bannya pun masih bagus. Cuman karena ini lingkaran 18 jadi agak lama lakunya lah, tapi ya nggak apa-apa. Kalau ini mungkin saya jualnya masih bisa 100 ribu teman-teman ya, ban sama peleknya ini. Kalau yang seperti ini, karena ini ya lumayan lah banyak, kalau dipakai setahun kayaknya juga masih bisa ini. Nah itu keuntungan kalau kita istilahnya nyari untung lebih, itu ya harus bisa menjual sejenis gini, pokoknya sejenis material lah. Kalau dijual langsung timbang semua ya itu teman-teman, paling dapatnya cuma Rp500 lebih pun sedikit per kilo, karena harga besi sekarang benar-benar murah. Nah gitulah teman-teman ya kegiatan hari ini, yaitu beres-beres botol-botol ini. Rencana mau dikarungin, terus besi-besi mau dipisahin antara besi dan logamnya, misalnya dipisahkan dari tembaga atau dari aluminium gitu teman-teman. Nah ini botol perkiraan ya sekitar ya mungkin lebih 10 karung, yang di mobil sama yang sudah di bawah ini ya teman-teman. Masih cukup sibuk. Kalau nggak dipisah-pisahin teman-teman ya nggak bisa dibilang nggak dapat untung lah. Habis untuk operasional, untuk
operasional kendaraan dan operasional orangnya gitu teman-teman. Jadi kita memang sekarang ini harus rajin-rajin memisah-misahkan. Nah ini juga aluminium teman-teman ya, jadi nanti juga akan dipisahkan. Nah oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan uploadan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menambah semangat bagi para pencari rongsok. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.